Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Temanya adalah hikmat. Kita buka di Amsal 1 ayat 20 sampai 23, saudara. Baik, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca sebentar tadi itu adalah tentang hikmat, saudara. Tidak akan pernah cukup sebenarnya untuk membicarakan hikmat, ini topik yang dalam dan luas sebenarnya, saudara. Dan saya akan bawakan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan pada hari ini, saudara. Nah, saudara, pernahkah saudara mengalami situasi dalam hidup yang berat dan sangat membutuhkan jalan keluar? Ya, pasti ya saudara, saya juga. Dan mungkin ada juga kebutuhan yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, saudara. Yang mungkin kita akan katakan, wah, saya ada situasi nih, perlu jalan keluar, perlu hikmat dari Tuhan nih. Apa yang saya harus lakukan? Ya, kita semua pasti pernah ngalamin seperti itu, saudara ya. Di Yakobus 1 ayat 5 ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, biasanya kita akan berdoa dan memohon ya, saudara ya, mengharapkan minta hikmat dari Tuhan, saudara. Dan kita berharap ada pikiran atau suara Allah yang masuk dan memberikan jalan keluar untuk persoalan dan situasi yang kita lagi hadapi, saudara ya. Saya aminkan Yakobus 1 ayat 5 tadi, saudara ya. Itu bisa terjadi. Memang kalau kita minta, Tuhan bilang apa? Ia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati, saudara ya. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan tapi mungkin ada yang mengalami, saudara, ketika minta hikmat, sepertinya tidak terjadi apa-apa, tidak seperti yang diharapkan, tidak mendapatkan jalan keluar ya, dan bisa mengalami frustasi pada akhirnya, saudara ya. Sepertinya dia nggak dengar apa-apa gitu. Nah, tetapi apakah hikmat itu, saudara? Apakah cuma sekedar jalan keluar atas persoalan atau situasi saja? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, hikmat itu artinya sangat singkat di situ, saudara. Yaitu kebijakan, kearifan, dan juga kesaktian. Waduh, kok ada kata-kata sakti nih, saudara. Ya, itu di bahasa Indonesia, saudara ya. Yang kalau menurut saya ya terlalu singkat dan tidak menerangkan secara mendalam, saudara. Tapi secara umum saya bisa katakan, saudara, hikmat itu adalah suatu kebijaksanaan, suatu pengertian, kepintaran, keahlian yang datangnya dari Allah untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi rancangan Tuhan, saudara. Hikmat itu bukan dari manusia, tapi berasal dari Allah. Nah, kita akan lihat ayat-ayat berikut, saudara, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas ya, apa itu hikmat. Dan hikmat itu memang sangat diperlukan buat hidup kita, saudara ya. Kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 sampai 13. Ayat 11-nya. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, ya. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Saudara, ayat yang baru kita baca ini adalah kisah tentang Raja Salomo, saudara ya. Yang suatu hari dia berdoa kepada Tuhan, minta pengertian untuk memutuskan hukum bagi umat Tuhan. Ya, dia mewarisi kerajaan itu dari Raja Daud, ada umat Tuhan di situ, dia harus putuskan hukum. Dia minta pengertian itu, saudara. Dan saat itu Tuhan
mengabulkan, saudara. Bahkan Tuhan berjanji memberikan kekayaan dan kemuliaan kepadanya, saudara. Dan itu dibuktikan kalau kita membaca kisah tentang Raja Salomo selanjutnya, saudara ya. Hikmat yang dipunyai Salomo itu luar biasa, saudara. Hikmat yang dia miliki, dia bisa memutuskan perkara-perkara yang sulit. Dengan hikmat dia bisa mendirikan bait Allah, bukan bait Allah yang seperti zaman Musa, ini bait Allah yang besar, saudara ya. Dan istana raja. Dengan hikmat dia bisa mengatur istananya, mengatur pelayan-pelayannya, hidangannya, bahkan yang membuat Ratu Seba itu sampai tercengang-cengang, saudara. Wah, hebat sekali nih orang ya. Dia membuat kapal-kapal dan sebagainya. Bahkan dikatakan juga ada suatu persembahan dia mengatur, saudara, itu ya. Bayangkan, saudara, 22.000 sapi dipersembahkan dan 120.000 domba dipersembahkan. Itu luar biasa besar, saudara ya. Tapi dengan hikmat Tuhan dia bisa atur itu semua. Bahkan kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 10 ayat 23, saudara ya. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, saudara, dikatakan melebihi semua raja di bumi. Kekayaan dan hikmat. Dia itu istilahnya nomor 1, udah nggak ada yang lain, saudara. Bahkan di ayat lain dikatakan segala bangsa itu datang ya untuk mendengarkan hikmat dari Raja Salomo ini. Dan Raja Salomo itu menerima upeti-upeti dari raja-raja di bumi. Ya makin kaya, saudara. Saudara, berkat ini memang menyertai bagi orang yang mempunyai hikmat. Itu kalau saudara lihat ya, saya tidak tampilkan di slide, tapi di Amsal 2 ayat 6 sampai 12 ya. Itu ada berkat pengetahuan, saudara. Kepandaian, pertolongan, perisai, saudara, dalam hidup kita. Kita dipelihara dari jalan-jalan dan sebagainya, saudara. Itu karena kita punya hikmat dan berkat itu menyertai, saudara. Dan juga di Amsal 3 ayat 14 sampai 18, saudara. Umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan dan hormat di tangan kiri, dan seterusnya, saudara. Itu, saudara, adalah berkat dari kita punya hikmat. Itu yang kita butuhkan, saudara. Hikmat ada dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dan seterusnya. Dan tanpa hikmat, kita tidak akan mungkin menggenapi rencana Allah dalam hidup kita, saudara. Jadi luar biasa ya, saudara, berkat yang kalau kita bisa peroleh kalau mempunyai hikmat tuh. Nah, kita lihat tadi itulah hikmat di perjanjian lama. Sekarang apa wujud hikmat di perjanjian baru, saudara? Kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ya, yang telah menjadi hikmat bagi kita nih, saudara. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu, saudara ya. Tuhan Yesus sekarang telah menjadi hikmat buat kita. Segala sesuatu itu kan memang ada di dalam dia, saudara. Ya. Yang Tuhan Yesus itu lebih dari Raja Salomo ya. Hikmatnya itu lebih daripada Raja Salomo. Bahkan dia hakikatnya adalah hikmat itu sendiri, saudara. Jadi, saudara, dalam ayat yang kita baru baca ini, pastikan, saudara, kita itu ada di dalam dia seperti yang firman Tuhan katakan. Oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, saudara. Itu memang bukan usaha kita. Kita nggak bisa usahakan kita dalam Kristus. Itu hanya semata-mata karena kita percaya. Dan semua karena anugerah Tuhan. Kita ditaruh di dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena kita ada di dalam dia, dikatakan Tuhan telah menjadi hikmat bagi kita. Saudara bisa bayangkan hikmat yang ada di Salomo saja itu luar biasa ya, tak terbayangkan, saudara. Apalagi ini Tuhan yang menjadi hikmat itu sendiri. Oleh sebab itu, saudara, karena kita sekarang ada di dalam dia, biarlah dia tinggal di dalam kita, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan taruh kita di dalam dia, sekarang biarlah dia tinggal dalam kita, saudara. Yaitu mengizinkan dia mengambil alih hidup kita. Menjadikan dia satu-satunya penguasa atau kurios dalam hidup kita. Maka hikmat itu akan bekerja di dalam kita, saudara. Nah, setelah kita mengerti betapa pentingnya kita punya hikmat itu ya, dan hal apa saja yang bisa menghalangi sehingga kita tidak dapat menerimanya, saudara. Ada yang bisa menghalangi, saudara. Nah, mari kita buka di Amsal 1 ayat 20-21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia mendengar suaranya,
Di atas tembok-tembok, ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota, ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu dan pencomoh masih gemar kepada cemooh dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Saudara, mari kita membayangkan adegan yang terjadi di ayat 20-22 tadi ya. Saya kasih ilustrasi, saudara. Bayangkan, saudara, ada seorang di suatu tempat yang rame ini, saudara. Di dekat pintu gerbang kota. Suatu hari dia berteriak ya. Dia berseru-seru dengan nyaring, saudara. Halo, nama saya Hikmat. Saudara sekalian, dengarkan saya. Dengarkan nasihat. Saya mau kasih ini, saudara. Siapa yang mau dengar, dia akan hidup dan akan punya kekayaan, akan punya umur panjang, ya. Dia akan punya pengertian. Datang kemari, singgah kemari. Saya akan berikan dengan cuma-cuma dan seterusnya, saudara. Bayangkan, saudara, ini dia itu berseru ya pasti dengan suara yang keras, saudara, sehingga itu akan menarik perhatian. Nah, bayangkan, saudara, pasti ada orang yang berjalan cepat dan mungkin hanya melirik saja, saudara, dengan pandangan aneh, terus pergi lagi. Ada juga seorang yang buru-buru karena ada appointment ya, saudara ya, dan dia hampir terlambat, saudara. Dan ketika orang itu melihat orang yang berteriak-teriak tadi, ya, dia kan ngomel, saudara. Ini apa-apaan sih? Minggir sana. Nggak tahu saya lagi buru-buru, nawarin segala kekayaan apa segala lagi. Ini orang nggak waras, saudara. Tapi ada juga yang mungkin menghindar dan berkata, udah nggak usah kasih nasihat, saya udah tahu. Ya, kalau di Amerika, I know what I'm doing. I don't need you. Seperti itu, saudara. Ya, jadi di sini dikatakan ayat 20-21, jelas dikatakan Hikmat berseru nyaring di tempat keramaian. Kalau diterjemahkan bahasa Inggrisnya, saudara ya. Ini kan seperti orang mencari perhatian tadi, saudara. Ternyata hikmat itu, saudara, tidak tersembunyi. Tidak susah untuk ditemukan. Tidak seperti yang mungkin kita bayangkan. Hikmat itu sedemikian sulit kita dapatkan. Hikmat itu tidak tersembunyi sama sekali. Bahkan dia berseru, berteriak, saudara. Pasti keraslah kedengaran kemana-mana, saudara. Sampai-sampai di pintu gerbang kota. Ya, tujuannya memang untuk menarik perhatian orang, untuk datang, untuk mengundang. Bahkan, saudara, di Amsal 9 dikatakan, hikmat itu seperti rumah yang menyediakan perjamuan, saudara. Jadi ada rumah, di situ orangnya menyediakan perjamuan, ya, ada anggur juga, dan mengundang. Siapa yang tak berpengalaman dan tidak berakal budi, datang ayo, singgah dan makan hidangan yang disediakan. Nah, saudara bisa baca di Amsal 9 tuh, nanti ada nasihat-nasihat di situ juga, saudara. Dan sekarang kepada siapa sebenarnya hikmat itu ditujukan, saudara? Nah, kalau kita lihat ayat 22, ya saudara ya, dikatakan kepada orang yang tak berpengalaman, orang yang suka mencemooh, dan orang yang bebal, saudara. Nah, kita lihat satu-satu nih, saudara. Orang yang tak berpengalaman itu, ya, ditujukannya hikmat itu supaya apa? Mereka datang, diundang itu. Yang pertama itu orang tak berpengalaman, itu orang yang suka ignore, saudara. Atau kata Pastor Doni punya ignorance mentality, saudara. Orang yang mengerti bahwa firman Tuhan itu penting tapi nggak mau dengar, saudara, dan merenungkan apalagi melakukan. Ini orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, saudara. Orang dikasih tahu ada bahaya, ya, dianggap enteng, gitu, saudara ya. Dinasehati gembala, cuek aja, saudara. Ini orang yang tak berpengalaman, saudara. Orang yang ignore, saudara. Jadi dikasih nasihat dia tuh udah nggak mau dengar, saudara. Dianggap enteng ya. Ah, that's okay, seperti itu ya. Itu orang yang tak berpengalaman, saudara. Nah, tipe orang kedua adalah orang yang suka mencemooh. Nah, ini saudara, orang yang lebih parah sebenarnya daripada orang yang suka ngomel, saudara. Semua hal dicemooh ya. Selalu ada yang kurang dan tidak puas, ini salah, itu salah. Ditambah lagi pakai ejekan, saudara. Nah, semua hal yang tidak sesuai dengan pemikiran itu pasti salah. Dan dia memang suka mengejek, mencemooh gitu ya. Saudara, ada kenal orang yang demikian? Ya, di tempat kerja saya ada, saudara. Ya, kadang kuping ini pengang kalau tiap kali gitu dia ini mencemooh ya, dan
Belum lagi yang kalau komplain tuh masih di bawahnya, tapi mencemooh ini yang selalu pakai ejekan, saudara. Nah, yang ketiga tuh tipe orang bebal nih, saudara. Ini adalah orang yang menganggap diri punya pengetahuan, tetapi yang sebenarnya nggak punya, saudara. Merasa diri pintar, tetapi bodoh sebenarnya nih, saudara. Orang bebal itu adalah orang yang selalu mengandalkan dirinya sendiri dan pikirannya, saudara. Nggak bisa dibilangin. Tahu salah, tapi tidak mau mengakuinya. Bahkan menganggap diri itu benar, saudara. Nah, saudara, apakah ada di antara kita seperti orang yang baru saya sebutkan tadi? Orang yang tak berpengalaman, orang yang suka mencemooh, dan orang yang suka mengandalkan diri. Tuhan bilang berapa lama lagi mau tinggal dengan sikap hati seperti itu. Ya, dari ayat-ayat itu tahukah saudara, sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang itu sebenarnya yang menghalangi orang itu menerima hikmat dari Tuhan. Yang pada hakikatnya mereka menolak sebenarnya ya undangan, saudara ya. Mereka akan menolak seperti tadi. Dan tahukah saudara apa akibatnya kalau menolak, saudara ya? Kita buka di Amsal 1 ayat 27 sampai 28. Nah, ini konsekuensi kalau menolak nih, saudara. Nih, orang-orang tadi dikasih tahu nggak mau pada dengar. Ya kita lihat nih. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Wah, saudara, ayat 27 dikatakan ada situasi seperti badai dan angin puyuh, saudara. Dikatakan mereka berseru, nggak ada jawaban, saudara. Ya, mencari jalan keluar, nggak dapat. Ya, bertekun mencari, nggak menemukan, saudara. Ngeri, saudara. Ya, udah seperti nggak ada pengharapan, saudara. Nggak ada pertolongan, nggak ada hikmat yang datang menolongnya, saudara. Nah, itu sudah bisa terjadi. Tapi ini baru salah satu, saudara. Masih banyak yang lain. Konsekuensi atau akibat dari orang nggak mau menolak undangan, menolak ajakan hikmat tadi. Saudara bisa baca di Amsal, saudara. Itu banyak sekali tentang itu. Nah, tapi kalau mereka menolak tadi, mengabaikan, tidak menerima teguran, itu sebenarnya ada di Amsal 1 ayat 24 sampai 25. Itu nggak ada di slide ya, saudara ya. Jadi ini bicara gini, karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang menghiraukan ketika aku meluruskan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Itu saudara, menolak ketika dipanggil, ya, nggak menghiraukan ketika diulurkan tangan, ya, mengabaikan nasihat, tidak mau terima teguran, itu saudara, itu ya menolak, saudara. Mungkin kita akan berkata ya, saudara ya, mungkin nih saudara, saya kan nggak termasuk jenis orang seperti itu, saudara. Tapi saudara, pernahkah saudara diberi nasihat, saudara ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri? Pernahkah kita saudara ditegur, kita tersinggung, merasa nggak terima, saudara? Pernahkah kita menolak panggilan Tuhan nih, saudara, untuk melayani suatu bidang dalam pelayanan? Well, saya pernah, saudara, dan itu menghalangi saya memperoleh hikmat Tuhan. Ada hal-hal yang pahit gitu ya, yang nggak seharusnya terjadi, saudara. Karena sikap-sikap seperti 3 jenis orang tadi, saudara. Nah, saudara, tapi apakah selesai sampai di sini? Ya, tawaran undangan hikmat tadi, saudara. Mari kita lanjutkan di Amsal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Nah, saudara, dikatakan berpalinglah kamu kepada teguranku. Saudara, Tuhan mau orang-orang yang tadi itu berpaling kepada Tuhan. Tuhan tuh mau mereka itu datang, singgah ketika ada undangan. Saudara. Tuhan mau mereka tuh luangkan waktu untuk dengarkan teguran dan nasihat. Itulah Tuhan, saudara. Tuhan kita seperti itu. Kalau kita melenceng ya, saudara, dalam
hidup kita ini, ya pasti Tuhan tegur dan bahkan dihajar kita, saudara. Tapi itu baik buat kita, saudara, karena akan mengembalikan kita ke dalam jalan kebenaran. Bayangkan, saudara, kalau kita nggak pernah ditegur apa-apa, didiemin aja. Itu sedih loh sebenarnya, saudara ya. Kita jadi nggak tahu nih jalan kita gimana. Tapi kalau dihajar, ditegur, itu baik sebenarnya, saudara. Akan mengembalikan kita kepada jalan kebenaran. Dan saudara, tidak diperlukan usaha yang keras untuk melakukannya. Rendahkan hati kita, saudara, di hadapan Tuhan. Sekali lagi, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar dia yang ambil alih hidup kita. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Hanya Tuhan saja yang berkuasa, saudara. Nah, saudara, ketika saya membaca dan merenungkan ayat ini, saya sempat terdiam, saudara. Ini ayat yang sungguh menggambarkan hati Tuhan yang ingin menyelamatkan mereka, saudara. Ya, Tuhan sungguh ingin orang itu mau mendengar teguran, saudara. Nah, teguran itu kan bukan menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan, saudara. Tuhan ingin senantiasa kita ada di dalam Dia, saudara. Nah, kalau kita ada di luar Dia, iblislah yang akan memangsa kita dan hidup kita pasti mengalami kehancuran, saudara. Tuhan nggak mau itu terjadi, saudara. Oleh sebab itu, setiap firman Tuhan itu baik dan tegurannya itu menjaga kita supaya kita tidak keluar dari kebenaran Tuhan, saudara. Nah, kalau kita baca tadi ayat 23, bahkan bukan sampai di situ saja, saudara. Memang dia menegur, tapi dia mau memulihkan, saudara. Dikatakan Tuhan tidak mencurahkan isi hati. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, dikatakan I will pour my spirit, hendak mencurahkan rohnya kepada kamu. Nah, saudara, jika ada orang yang membuka hati dan mau menerima teguran, Tuhan itu tak segan-segan mencurahkan Roh Kudus, saudara. Tuhan mau pastikan Roh Kudus itu tinggal dalam diri orang itu, yang akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, dan dia bisa menang atas manusia yang lama, saudara. Dia akan berjalan dalam manusia yang baru, ciptaan yang baru, ya, dan akan dipimpin untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya, saudara. Dan selanjutnya dia dikatakan, dia memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudara, dia itu mau ada hubungan, dia mau ada percakapan, dia mau orang tuh mengalami perkataannya atau firmannya ada di dalam mereka sebenarnya, saudara. Jadi saudara, kalau boleh saya simpulkan di ayat 23 ini, Tuhan mau mereka itu sebenarnya berbalik ketika ditegur. Karena itu baik sebenarnya. Nah, Tuhan juga akan curahkan rohnya dan memperlengkapi dengan firman-Nya. Itu saudara. Tuhan tuh nggak pernah kerja setengah-setengah. Roh dan firman itu harus ada dan diperlukan untuk orang berjalan dalam kebenaran. Dan hikmat itu akan bekerja di dalam orang itu, saudara. Nah, saudara, bayangkan ini yang Tuhan tawarkan kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan tadi ya. Orang-orang yang nggak pengalaman, orang-orang yang suka mencemooh, orang yang bebal, saudara. Ini Tuhan tawarkan. Hikmat tuh berteriak, saudara. Ayo datang. Ini tujukan kepada orang-orang seperti itu. Saya sampai bolak-balik baca Alkitab nih, saudara. Ini benar nih, gitu. Saudara, karena seringkali mungkin kita itu memandang rendah, saudara ya. Orang-orang yang nggak pengalaman atau suka mencemooh, suka mengandalkan diri. Yang kalau kita lihat, aduh, itu memang bikin sebel, saudara. Bikin naik darah sometimes ya, saudara. Yang kita akan cenderung menghindari, kita jauhi, saudara. Udahlah, nggak usah deket-deket sama orang kayak gini, saudara. Tetapi, saudara, Tuhan tuh nggak gitu, saudara. Ya, saudara lihat tadi dari pembacaan firman, ya, itu apa namanya? Hikmat itu ditujukan kepada mereka, loh. Supaya apa? Supaya orang ini diselamatkan, saudara. Ya, betapa mulianya hati Tuhan. Dan kalau orang ini bertobat, saudara ya, menerima tawaran Tuhan, maka dipastikan, saudara, hidup mereka tuh diubahkan ya, saudara. Mereka akan berjalan dalam hikmat Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan, saudara. Ya, itu Tuhan kita, saudara, seperti itu. Nah, saudara, kita akan sampai kepada ayat terakhir di Amsal 9 ayat 10.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hikmat akan beroperasi di dalam orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Kita akan memperoleh pengertian dan mendapat pengenalan akan Allah. Kalau kita adalah orang yang takut akan Tuhan, saudara, maka hikmat itu tidak perlu lagi berteriak-teriak, saudara. Hikmat itu menjadi saudara kita, saudara. Nah, ini kita bisa baca di Amsal 7 ayat 4. Nggak ada di slide ya, saudara ya. Dikatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu. Jadi, hikmat itu udah kayak saudara, saudara. Pengertian itu sanak kita, saudara ya. Jadi, nggak perlu berteriak-teriak lagi. Dia udah ada di dalam kita. Ya demikian juga, saudara. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dialah hikmat kita sekarang, saudara. Tapi sebaliknya, saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tidak mencari pengenalan akan Tuhan, ya. Hidup kita akan cenderung seperti ketiga orang, jenis tipe orang tadi, saudara ya. Nggak pengalaman, suka ignore, mencemooh, terus saja gitu, saudara, dan menjadi orang bebal. Itu hikmat tidak akan mendapat tempat dalam hidup, saudara. Jangan sampai kita menolak ajakan dan tawaran dari Tuhan. Demikian, saudara, firman Tuhan saya tidak akan panjangkan, saudara. Sebagai kesimpulan, hikmat itu tidak tersembunyi, saudara. Dan sebenarnya selalu tersedia bagi semua orang. Bagi orang yang takut akan Tuhan. Bahkan hikmat itu berseru, saudara, nyaringnya kepada orang yang berdosa. Supaya mereka tuh berbalik, saudara. Kedua, janganlah kita menolak hikmat dari Tuhan karena kita menjadi orang yang tadi, yang ignore, yang suka mencemooh dan menjadi orang yang bebal, yang mengandalkan diri sendiri. Biarlah kita selalu menjadi orang yang membuka hati buat Tuhan. Mau terima dengan rendah hati segala nasihat dan teguran, saudara, dalam hidup kita. Maka hikmat itu akan datang dalam hidup kita. Seperti itu, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan sangat mengasihi setiap orang. Tuhan mau setiap orang menerima hikmatnya, bahkan undangan diberikan kepada mereka yang menolak tawarannya, saudara. Dia mau setiap orang bertobat dan menerima berkat keselamatan. Amin.